Assalamualaikum adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan belajar bersama Mutiara. Ayo kita lanjutkan pelajaran kita sebelumnya, yaitu materi bahasa Indonesia kelas 6 SD bab 7. Judul babnya adalah Aku Bisa Berempati. Dan ini adalah video kedua dari video sebelumnya. Jadi bagi kamu yang belum menonton video part satunya, nanti linknya ada di deskripsi. Silahkan dipelajari terlebih dahulu. Saatnya menyimak. Menulis atau membaca puisi bermanfaat membuat perasaan menjadi lebih baik, juga dapat menjadi media katalis atau pelepasan emosi seperti sedih atau marah. Puisi bisa menjadi cara atau media untuk berani bersuara atau berekspresi, termasuk pendapat dan kritik. Simaklah baik-baik ketika salah seorang teman kalian membacakan puisi ini. Judul puisinya adalah Kisah Sedih Tentang Telepon Genggam. Telepon genggam dinyalakan, pasar malam pun dibuka. Bunyi nyaring panggilan, warna-warni potret wajah. Variasi permainan, mereka asyik sendiri. Ibuku tak mau ketinggalan, ikut ambil bagian. Aku ditinggal sendirian, tak punya teman menggobrol. Aku bosan, kesepian, seperti tersesat di tengah keramaian. Nah, di sana orang-orang membuat keributan, katanya. Tapi ia tak tahu temanku menarik rambutku hingga aku terjatuh tadi pagi. Di sekolah anak-anak harusnya bermain bersama, tapi mereka asik TikTok sendiri. Di telepon genggam, mereka paling prihatin, bicara banjir, gempa, dan banyak bencana. Di dunia nyata, mereka tak melakukan apa-apa. Telepon genggam mencuri segalanya. Ingatan orang-orang, ibuku, teman-temanku, kegembiraanku. Ketika pasar malam usai, mereka sudah kelelahan dan aku tetap sendirian. Memahami puisi. Untuk menguji pemahaman kalian, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1, apa tema puisi Kisah Sedih Tentang Telepon Genggam? Tema puisi Kisah Sedih Tentang Telepon Genggam adalah tentang anak yang kesepian. Nomor 2, perasaan apa yang paling dominan dalam puisi ini? Sebutkan kata atau kalimat yang mendukung jawaban kalian. Perasaan yang paling dominan dalam puisi ini, sedih dan bosan. Kalimat di alinea keempat. Telepon genggam mencuri segalanya. Ingatan orang-orang, ibuku, teman-temanku, kegembiraanku, dapat diartikan bahwa tokoh tidak bisa merasa gembira lagi karena kegembiraannya dicuri. Lanjut nomor 3, mengapa tokoh dalam puisi ini merasa kesepian? Keberadaan telepon genggam semakin mengurangi interaksi atau kegiatan bersama di dunia nyata. Ibu dan teman-teman sang tokoh lebih asik dengan dunia maya di telepon genggamnya daripada bermain, mengobrol, dan berinteraksi dengannya. Nomor 4, apa kritik penulis terhadap keberadaan telepon genggam? Penulis mengkritik orang-orang yang lebih asik bergaul di dunia maya dengan telepon genggamnya daripada berhubungan atau berteman di dunia nyata. Nomor 5, apa pendapat kalian tentang keberadaan telepon genggam? Telepon genggam bisa memberikan banyak manfaat dan hiburan, tetapi kita perlu menggunakannya secara bijak agar telepon genggam tidak mengambil alih hidup kita. Selanjutnya, ini adalah buku-buku puisi yang bisa kalian baca. Pertama, ada Tuhan Menjaga Keseimbangan Alam. Untuk yang punya perasaan, ada antologi puisi karya anak-anak bangsa dari Papua. Kreativitas, kado silang puisi. Buatlah satu puisi istimewa untuk teman, sahabat, atau orang yang kalian kagumi. Kalian bisa menuliskan namanya di bawah judul puisi atau merahasiakannya. Kalian bisa menuliskan nama kalian, merahasiakannya, atau menuliskan nama pena. Puisi yang ditulis di secari kertas dimasukkan ke dalam wadah dan setiap siswa akan mendapatkan satu puisi secara acak untuk dibacakan di depan kelas. Tips menulis puisi. Pertama, pasti kita menentukan tema. Biasanya itu berupa kepribadian atau karakter orang tersebut, kesan yang didapatkan dari orang tersebut, atau kegiatan apa yang biasa kalian lakukan bersama orang tersebut. Lalu membuat kolam kata-kata. Catat sebanyak mungkin kata-kata yang bisa berhubungan dengan tema yang kalian pilih. Contoh untuk teman bersepeda bersama, kolom kata-katanya adalah sepeda, membonceng, setang, pedal, dan lain-lain. Dan mengaktifkan panca indera. Untuk menulis puisi, kalian tidak hanya menulis hal yang kalian lihat atau yang kalian imajinasikan,
tetapi juga apa yang mungkin kalian dengar, cium, sentuh, dan kecap. Setelah itu baru menulis puisi. Puisi baru tidak terikat jumlah, suku kata, baris, bait, maupun rima. Jadi kalian bebas berkreasi, mempercantik dengan gaya bahasa. Ketika draft puisi sudah jadi, percantik dengan majas, ungkapan, atau peribahasa yang sudah kalian pelajari. Lalu yang terakhir, beri judul yang menarik. Saatnya membaca. Judul bacaan kali ini adalah Menyesap Sepi di Kafe Sunyi. Suara riuh gelak tawa, obrolan diiringi alunan musik, dan suara berisik lainnya lumrah didapati ketika berkumpul di kafe. Namun ada yang beda di sebuah kafe di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan. Namanya Sunyi House of Coffee and Herb. Banyak orang menyebutnya kafe sunyi. Meski ada banyak pengunjung, kesunyiannya tetap terjaga. Begitu pula saat ada yang memesan minuman atau makanan, nyaris tak ada suara. Antara pramusaji dan pembeli hanya terlihat menggerakkan tangan bahasa isyarat. Kesunyian ini bukan disengaja. Kafe sunyi dikelola oleh kalangan difabel, sebagian besar tunarungu. Sunyi House of Coffee and Herb memiliki 6 pegawai, seluruhnya difabel. Dika, 24, menjadi satu-satunya barista difabel dengan tunadaksa, sementara lainnya tunarungu. Kafe ini memang dibuat rumah difabel. Pemiliknya ingin kami bisa setara dengan mereka yang normal, tutur Dika. Desain ruangan juga seluruh fasilitas ramah difabel. Lantai kafe menggunakan guiding block. Rak-rak gula diberi petunjuk menggunakan huruf braille. Tata ruang meja dan kursi dibuat seperti huruf U. Di bagian tengah dibiarkan luas, memudahkan tunanetra berjalan. Tinggi mejanya pun hanya sekitar 50 cm demi memudahkan pengguna kursi roda. Namun, tak seluruh konsumen mengerti bahasa isyarat. Kendati demikian, para pengelola tak habis ide. Mereka memperlihatkan tabel harga yang berada di meja kasir atau menuliskannya agar mudah dimengerti. Bekerja di kafe sunyi membuat mereka mempunyai harapan baru. Dika dan rekan-rekannya bisa membuktikan bahwa difabel bisa bekerja sama baiknya dengan orang normal. Setelah membaca, kita harus memahami bacaan. Untuk menguji pemahaman kalian, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nomor 1, kata difabel beberapa kali digunakan dalam artikel di atas. Tanpa melihat kamus, apakah kalian mengetahui maknanya? Jika ya, apa yang membantu pemahaman kalian memahami artinya? Difabel bermakna kemampuan berbeda yang dimiliki seseorang, baik karena kondisi fisik maupun mentalnya. Kalimatnya dari Sunyi House of Coffee and Herb memiliki 6 pegawai. Seluruhnya difabel. Dika menjadi satu-satunya barista difabel dengan tunadaksa, sementara lainnya tunarungu, menunjukkan contoh bentuk-bentuk difabel. Lanjut nomor 2, apa yang membuat kafe sunyi berbeda dari kafe lainnya? Hal yang membuat kafe sunyi berbeda dari kafe lainnya adalah kafe ini suasananya sangat sunyi. Pramusaji dan pembeli menggunakan bahasa isyarat dan seluruh pegawainya merupakan difabel. Nomor 3, pelayanan di kafe sunyi menggunakan bahasa isyarat. Namun belum banyak yang mengerti bahasa ini. Menurut kalian, sepenting apa mempelajari bahasa isyarat? Mempelajari bahasa isyarat untuk orang tanpa disabilitas cukup penting supaya bisa berkomunikasi dengan difabel. Sebaiknya sekolah mengajarkan dasar-dasar bahasa isyarat ini. Nomor 4, media menggunakan istilah tuna untuk teman-teman difabel. Misalnya tunanetra dan tunadaksa. Namun komunitas tunarungu lebih suka disebut sebagai teman tuli. Bagaimana pendapat kalian? Menurut saya, lebih baik kita menggunakan istilah sesuai yang disarankan oleh komunitas teman-teman difabel. Kalau mereka ingin dipanggil teman tuli, kita sebaiknya memanggil mereka seperti itu. Nomor 5, jika suatu saat nanti kalian menjadi pengusaha, bersediakah kalian mempekerjakan orang difabel? Berikan alasan kalian. Misal, kalau suatu saat nanti saya menjadi pengusaha, saya bersedia mempekerjakan penyandang disabilitas karena mereka tetap bisa bekerja meski dengan cara yang sedikit berbeda. Nomor 6, menurut kalian siapa yang akan lebih banyak berkunjung ke kafe sunyi, penyandang disabilitas atau bukan? Tentunya penyandang disabilitas akan lebih banyak berkunjung ke kafe sunyi karena belum banyak tempat lain yang ramah difabel, baik dari segi desain ruangan dan seluruh fasilitas. Nomor 7, menurut kalian mengapa penulis memilih menyesap sepi di kafe sunyi sebagai judul teks ini? Penulis memilih menyesap sepi di kafe sunyi untuk menggambarkan suasana makan dan minum yang khas di kafe sunyi.
Nomor 8, apakah kalian memiliki teman atau kerabat yang difabel? Ceritakan pengalaman kalian bersama mereka. Nah, jawabannya bisa berbeda-beda sesuai dengan pengalaman masing-masing. Nah, dari bacaan tadi banyak kosakata baru yang kamu temui. Silakan kamu cari arti dari kosakata ini di kamus besar. Kosakatanya itu mulai dari pramusaji, bahasa isyarat, difabel, tunarungu, tunadaksa, huruf braille, rumah difabel. Selain difabel, kata disabilitas juga bisa digunakan dalam tema ini. Arti disabilitas yaitu keadaan seperti sakit atau cedera yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang, atau keadaan tidak mampu melakukan hal-hal dengan cara yang biasa. Bahas bahasa, kalimat majemuk bertingkat. Apakah kalian masih ingat kalimat majemuk bertingkat yang telah kita bahas di kelas 5? Kalimat majemuk bertingkat adalah gabungan dari dua klausa yang kedudukannya tidak setara. Satu menjadi induk kalimat dan lainnya menjadi anak kalimat. Induk kalimat adalah inti kalimat, sedangkan anak kalimat berfungsi sebagai penjelas. Kalimat majemuk bertingkat dibedakan jenisnya berdasarkan kata hubung yang digunakan. Pertama, hubungan waktu. Kata hubungnya itu sejak, ketika, sebelum, sesudah, manakala. Contoh, Muti merasa bahagia sejak pindah ke kota pesisir. Ada hubungan tujuan, kata hubungnya agar, supaya. Contoh, Roni belajar bahasa isyarat supaya bisa berkomunikasi dengan teman tuli. 3. Hubungan sebab akibat, kata hubungnya sehingga, oleh karena itu. Contoh, Salma belajar dengan tekun sehingga bisa mengerjakan ujian dengan baik. Atau hubungan perbandingan, kata hubungnya daripada, ibarat, seperti, laksana, bagaikan. Contoh, Lani dan kakaknya sangat mirip, bagaikan pinang dibelah dua. Ada hubungan pertentangan, kata hubungnya padahal, faktanya, kenyataannya. Contoh, Frida berusaha tidak menangis padahal dia sangat sedih. Dan hubungan syarat, kata hubungnya jika, apabila, seandainya, asalkan. Contoh, Zaki tidak akan terlambat masuk sekolah seandainya bangun lebih pagi. Saatnya latihan, buatlah 6 kalimat majemuk bertingkat dengan kata hubung tersebut. Gunakan tabak ini. Contoh, hubungan waktu. Contoh kalimatnya, Frida merasa tenang setelah memahami kejadian yang terjadi pada dirinya. Hubungan tujuan. Contoh, Rido semangat mempelajari huruf braille supaya bisa mendapatkan banyak pengetahuan. Lanjut, hubungan sebab akibat. Hanafi meminta maaf kepada Frida karena ia merasa bersalah. Lanjut, hubungan perbandingan. Daripada menghabiskan waktu bermain dengan telepon genggamnya, Muti lebih suka membaca buku fiksi. Hubungan pertentangan. Walaupun tunanetra, Rido semangat melihat dunia dengan membaca. Terakhir, hubungan isyarat. Contoh, kita juga dapat memahami bahasa isyarat bila telah mempelajarinya. Saatnya menulis. Menulis resensi buku. Resensi buku adalah tulisan yang mengulas sebuah buku. Tujuan resensi buku adalah untuk memberikan informasi kepada calon pembaca, memberi pujian atau kritik pada sebuah buku. Dengan demikian, pembaca mendapatkan informasi apakah sebuah buku layak dibaca. Unsur-unsur ada judul resensi, data buku. Data buku itu meliputi judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan cetakan keberapa, jumlah halaman, harga buku. Ada pembukaan, sinopsis, singkat buku, penilaian, yaitu keunggulan dan kelemahan buku, dan terakhir penutup, kesimpulan atau rekomendasi. Contoh resensi buku, persahabatan yang tak lekang oleh waktu. Judul buku, Laskar Pelangi, pengarang Andrea Hirata. Penerbit Bentang Pustaka, tahun terbit 2018, cetakan ke-42, tebal 529 halaman, harganya 89.000. Buku Laskar Pelangi, karya pertama Andrea Hirata yang sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa dan meraih banyak sekali penghargaan. Dari buku ini, Andrea juga berhasil mengenalkan keindahan tanah kelahirannya yang membuat pembaca buku Laskar Pelangi ini ingin berkunjung ke Pulau Belitung. Dengan mengambil tema persahabatan, buku ini berkisah tentang Ikal dan 9 orang temannya yang tergabung dalam Laskar Pelangi. Mereka adalah murid SD Muhammadiyah Gentong di Pulau Belitung yang hampir saja tutup karena kekurangan murid. Untung saja akhirnya sekolah tersebut tetap buka. Mereka bersepuluh bersekolah dengan penuh keterbatasan, namun mempunyai guru dan kepala sekolah yang hebat, Bu Muslimah dan Pak Harfan. Banyak kisah mengharukan yang diceritakan dalam buku ini.
mulai dari masa kanak-kanak sampai akhirnya Ikal sudah dewasa dan kembali ke desa kelahirannya. Kelemahan buku ini adalah banyak yang menggunakan kata-kata asing. Istilah yang terdengar asing jika digunakan terlalu banyak akan menyulitkan pembaca. Selain itu, plotnya maju mundur tanpa keterangan waktu. Hal lain yang cukup mengganggu kenikmatan membaca adalah penggunaan kata ganti orang pertama aku dan kata ganti orang ketiga Ikal yang dicampur adukan. Sementara itu, keunggulan buku ini adalah ceritanya sangat tidak membosankan dan cukup menghibur dengan selipan humor di sana-sini. Kisahnya juga inspiratif, yaitu bahwa pendidikan yang baik bisa mengubah nasib seseorang. Buku Laskar Pelangi ini bagus untuk dibaca para pelajar yang ingin membaca buku yang menghibur sekaligus memotivasi untuk sukses dalam pendidikan. Saatnya latihan. Setiap belajar bab baru, kalian telah membaca satu buku dan membuat catatan tentang buku tersebut di jurnal membaca. Sekarang pilihlah salah satu buku favorit kalian dan buatlah resensinya sekitar 250 kata atau sekitar 1,5 sampai 2 halaman buku tulis bergaris. Nah, di sini kalian mampu menuliskan pendapat singkat terhadap bacaan secara kreatif dalam bentuk resensi buku. Nah, akhirnya selesai sudah pembahasan kita tentang bab kali ini. Terima kasih bagi adik-adik yang sudah menonton. Nantikan video-video pembelajaran selanjutnya masih pada channel ini, Belajar Bersama Mutiara. Terima kasih bagi adik-adik yang sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak salah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.